Halo sahabat TB Science. Agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya, sebelum nonton video ini, kalian jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo TB Science, kembali lagi dengan aku Kak Dede. Hari ini aku mau membersihkan rumah ya, mengerjakan kerjaan rumah. Yuk. Nah, coba perhatikan pada saat diepel, permukaan pada keramik ini menjadi basah. Namun, apakah kalian menyadari bahwa ketika setelah beberapa waktu kemudian, lantai yang basah ini bisa menjadi kering? Nah, apakah penyebabnya? Coba kalau kalian tahu, tulis ya di kolom komentarnya. Yuk, kita lanjutkan empelnya. Alhamdulillah, ngepelnya sudah beres. Nah, mari kita lanjut ke pekerjaan lainnya. Yuk. Sekarang kita lanjut lagi ke pekerjaan selanjutnya, yaitu menjemurkan baju. Yuk, sebelum pakaian ini dijemur, kita harus kupas dulu supaya pakaian cepat kering. Nah, alhamdulillah, lumayan capek. Dijemur bajunya selesai. Oh ya, sahabat TB Science, pernahkah kalian memikirkan ketika kalian menjemur baju? Nah, ketika setelah siang hari, kalian angkat baju ini, maka bajunya akan kering. Nah, mengapa ya baju bisa kering? Nah, kemudian coba perhatikan air perasan di baju. Nah, air perasan yang tadi ya terlihat ya air perasannya seperti ini. Nah, pernahkah kalian amati bahwa nanti setelah beberapa waktu air yang terjemah di sini akan hilang?
jawabannya, tuliskan juga ya. Karena pekerjaan telah selesai, Ingat-ingat pagi-pagi ini kita santai-santai nih sambil ngopi. Ya guys, kosong. Berarti kita harus masuk air dulu ya. Nah, coba perhatikan. Di sini terdapat. Nah, di sini mulai kan ya, ada gelembung-gelembung udara yang muncul dari bawah, ya, dari air kemudian naik ke atas permukaan. Nah, coba kalian tahu mengapa ada gelembung-gelembung udara tersebut, dan keadaan ini disebut dengan keadaan apa kalau dalam air? Nah, kalau kalian tahu, coba kalian tuliskan di kolom komentar ya. Nah, ini udah matang nih airnya. Mari kita masukkan ke dalam cangkir. Penguapan versus pendidihan. Sebelum kita memahami kedua kata ini, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai tekanan uap jenuh. Apakah tekanan uap jenuh itu? Nah, mari kita tinjau terlebih dahulu air yang ada dalam ruang tertutup. Kalau yang di sini adalah air yang berada dalam botol tertutup. Mungkin kita berpikir bahwa air dalam botol tidak akan menguap, padahal air yang dalam botol ini menguap, namun penguapannya konstan, sehingga jumlah volume pada botol ini tidak berubah ya. Agar lebih mempermudah memahami, kita modelkan seperti ini. Nah, lingkaran atau bulatan-bulatan ini menggambarkan molekul. Nah, pada penguapan, molekul-molekul gas ini dapat melepaskan diri dari permukaan zat cair. Namun, karena ruangannya tertutup, molekul-molekul gas ini akan menumbuk dinding, kemudian bergerak secara acak dan dapat kembali lagi ke permukaan zat cair. Nah, seperti ini. Terlihat ya bahwa ada yang meninggalkan permukaan zat cair dan juga ada yang kembali ke permukaan zat cair. Nah, pada keadaan tertutup, molekul gas yang meninggalkan permukaan zat cair atau menguap ini jumlahnya itu akan sama dengan molekul gas yang akan sama dengan molekul yang akan kembali ke permukaan zat cair. Maka jumlah molekul gas yang ada di atas permukaan zat cair ini jumlahnya akan tetap. Nah, inilah yang dinamakan dengan keseimbangan. Nah, pada saat keseimbangan keadaan ini dinamakan dengan keadaan jenuh. Dan tekanan pada keadaan jenuh dinamakan dengan tekanan uap jenuh. Atau juga sering hanya disebutkan dengan tekanan uap saja. Nah, baik, selanjutnya kita ke penguapan. Nah, tadi kita telah mengetahui ya, penguapan ini hanya terjadi pada permukaan zat cair saja. Nah, penguapan ini dapat terjadi ketika tekanan parsial yang ada di udara ini lebih kecil dibandingkan dengan tekanan uap air jenuh yang tadi, sehingga laju penguapan ini akan lebih besar dibandingkan dengan laju kondensasinya.
uapnya. Begitupun sebaliknya ketika tekanan parsial di udara, air di udara lebih besar dibandingkan tekanan uap, maka laju kondensasinya itu akan lebih besar dibandingkan laju penguapan, sehingga terlihat ya bahwa di dunia ini ada terbentuknya awan, kemudian terjadinya hujan. Nah, itu sedikit penjelasannya. Telah kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengepel, lantai akan menjadi basah. Nah, lantai yang basah ini beberapa menit atau jam kemudian lantai ini akan menjadi kering kembali. Nah, ini adalah salah satu contoh dari proses penguapan, di mana tekanan parsial di udaranya lebih kecil daripada tekanan uap. Kemudian juga pada molekul yang ada pada zat cair ini, dia itu memiliki energi rata-rata ya, energi kinetik rata-rata. Dan di mana kalau misalnya energi satu molekul itu kan beda-beda energi kinetiknya. Dan energi kinetik yang memang molekul yang memiliki energi kinetik yang lebih besar dibandingkan energi kinetik rata-rata, maka dia itu lebih berkemungkinan besar untuk dapat melepaskan diri dari molekul air tersebut. Kemudian contoh lainnya juga ketika kita menjemur pakaian di pagi hari, kemudian kita angkat pakaian tersebut di siang hari ataupun sore hari, pakaian itu menjadi kering. Nah, ini juga salah satu proses penguapan, di mana air yang baju yang mengandung air ini setiap permukaan air akan terus menguap. Kemudian satu lapisan demi lapisan air akan menguap dan sampai akhirnya baju bisa kering. Adapun contoh lainnya juga, ini adalah air genangan dari perasan baju. Nah, beberapa menit ataupun jam kemudian air ini pun bisa kering. Nah, ini juga salah satu proses penguapan di mana molekul-molekul gas pada permukaan zat cair ini dapat melepaskan diri dari zat cair. Setelah itu kita pahami pendedihan. Saat kita memasak air, mungkin kita terlihat ya, kita melihat ada gelembung-gelembung udara ya, gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung ini awalnya itu sedikit-sedikit, nah kemudian makin banyak ya, makin besar juga. Nah, ketika tekanan uapnya itu atau tekanan uap jenuh yang dimiliki air tadi, ini besarnya itu, nilainya itu lebih kecil dibandingkan dengan tekanan yang di atmosfer, maka gelembung-gelembung kecil ini ya, gelembung-gelembung ini tidak bisa sampai kepada permukaan, karena sebelum ke permukaan dia udah pecah ya. Nah, namun ketika suhunya terus meningkat, maka molekul-molekul air ini akan memiliki energi kinetik yang lebih besar, dan ini juga menyebabkan tekanan uap air jenuhnya akan semakin besar, sehingga akan ada di mana satu titik di mana tekanan uap air jenuh nilainya akan sama dengan tekanan atmosfer. Nah, hal ini saat demikian, gelembung-gelembung ini dapat naik ke permukaan, kemudian dapat melepaskan diri dari permukaan zat cair. Nah, inilah yang dinamakan dengan pendedihan.
Dan pendedihan ini bisa terjadi hanya terjadi pada suhu tertentu. Misalnya pada tekanan atmosfer yang bernilai dengan 1 atm. Di sini 1 atmosfer. Nah, air akan mendidih pada saat suhunya 100 derajat Celcius. Namun, ketika tekanan atmosfernya itu kurang dari 1 atm, dia bisa mendidih lebih cepat. Nah, misalkan faktanya tekanan atmosfer di pegunungan atau dataran tinggi itu nilainya lebih kecil dibandingkan dengan tekanan di daratan rendah, sehingga air yang dididihkan di dataran tinggi ini akan lebih cepat mendidih dibandingkan di daratan rendah. Contohnya ini ya, ketika kita memasak air nih, terlihat di sini ada gelembung-gelembungnya yang lama-kelamaan terus naik ke atas, dan juga gelembungnya itu semakin besar. Nah, setelah itu apa ya perbedaan mengenai pendidihan dan penguapan? Nah, perbedaannya, kalau pendidihan itu dapat terjadi di tekanan uap air jenuh lebih kecil dibandingkan dengan tekanan atmosfer dapat terjadi. Sehingga pada suhu ruang sekitar 20-23 derajat Celcius, air dapat menguap. Jadi tidak perlu sampai 100 derajat Celcius ya. Nah, kemudian sedangkan untuk mendidih, pendidihan dapat terjadi ketika tekanan uapnya itu nilainya sama dengan tekanan yang ada di atmosfer. Kemudian untuk penguapan hanya terjadi pada permukaan zat cair saja di sini pelepasannya. Namun untuk pendidihan ini terjadi pada volume zat cairnya. Nah, dapat di bawah ya, di samping. Nah, terjadi di seluruhan volume zat cair. Lalu untuk penguapan, bila terjadi di suhu yang di bawah suhu mendidih, ini yang penting adalah tekanan parsial yang ada di udaranya itu lebih kecil dibandingkan dengan tekanan uap air jenuh, dan molekul yang ada pada permukaan zat cair ini memiliki energi kinetik yang memang lebih besar dibandingkan dengan energi kinetik rata-rata. Kalau untuk mendidih, ya tadi ya, bahwa hanya bisa terjadi pada suhu tertentu saja. Itu dia perbedaannya. Sehingga dari sini sahabat YB Sains bisa ya membedakan antara penguapan dan pendidihan. No, 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 no. Itulah penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Dari penjelasan tersebut, kita semakin bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, karena dari sana kita tahu bahwa penguapan dapat terjadi di bawah suhu air mendidih. Nah, makanya air yang pada saat kita ngepel bisa kering, kemudian baju yang dijemur juga bisa kering, dan air perasan yang dari baju juga bisa kering. Nah, itulah